sama Paus di Matahari Department Store ini temenan di Mataharian itu temenan serius. Coba deh analisa otaknya di MPPA. Ingat kan waktu itu yang Ko Ahau, Pak Ahau kan ribut banget kan waktu itu di grup gitu kan, menyarankan untuk jual apa segala macam MPPA. Wah ini udah keluar nih beritanya di harga 400 apa segala macam. Masih ingat nggak Pak Renhat? Waktu Lupa Pak, MPPA kebanyakan chatnya Pak. Nah pokoknya pada waktu itu Pak Ahau dapat berita, wah MPPA mau ada crossing di harga 404 kayak gitulah. Anderson mau obligasi mau nukarkan obligasinya sama saham kayak gitu. Nah waktu itu otak saya menganalisa gitu kan, saya hitung, ini sih mau dinaikin harganya. Kenapa? Karena si Anderson mau duit, gitu. Bukan mau saham, mereka mau duit. Dan mereka sudah punya sahamnya, karena kan mereka udah konversi tuh berapa miliar lembar saham, konversi di harga 3.000. Gak mungkin mereka mau rugi, saya mikir kayak gitu. Saya beli PPA. Dan ada beberapa kali kan saya bilang di grup, saya bilang Pak Ahau, saya punya pandangan yang berbeda gitu. Pak Ahok nyampaikan ini silakan kayak gitu, nggak masalah, kita saling diskusi. Saya sempat bilang kan, bagaimana kalau misalnya si Anderson ini kan nggak goblok nih ngeluarin duit, gimana kalau ditarik harganya saja? Ya minimal mereka sambil beli di harga sekarang, mereka tarik harga atas, saya mereka average down lah kayak gitu kan. Kalau dia average down dengan jumlah yang beredar sekarang gini 1.200 dapat nih Pak, dapat nih 1.200. Sayang Telegram udah kelamaan nggak bisa ngomong. Nah, dan pada saat itulah saya memutuskan beli MPPA dan saya keluar. Saya jujur saya sudah keluar semua MPPA di 1060. Average saya keluar 1060, average saya masuk di 280. Oke, kawan-kawan, makanya saya larang kawan-kawan untuk saya keluar di MPPA 1160, 1060. Harga kemarin tuh saya total keluar semua MPPA 1160. Nah, makanya saya larang rekan-rekan untuk masuk MPPA lagi karena hitungan saya sudah di average down apa segala macam sama si Anderson, mereka bisa balik modal di harga 1.200. Nah, ini pendalaman dari ilmu bandarmologi dari corporate action gitu loh Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya cuma menyampaikan mindset. Nah, ini Pak Haisar Suwisno nih, Pak, kok pemikiran Bapak sama ya, itu PPF memang awal Januari dikumpulin terus sama asingnya. Saya juga cek saham publiknya turun 50%-an. Dia pakai broker BK kalau nggak salah, pinter Pak Kaisar, pinter banget. Saya tanya tuh Pak, siapa tuh ya, bentar yang pemain basket tuh, bentar saya lupa pemain basket tuh yang di grup. Laurentinus Stephen. Laurentinus, makasih Pak. Waduh, lupa saya cek di mana, BK ya. BK. FBK. Oh, nggak ada. Jadi saya ingat saya pernah chat sama Pak Laurentius ini. Saya pernah chat sama Pak Laurentius itu, saya pernah bilang, cukup perhatikan dua aja, KI sama BK brokernya, karena cuma dua broker itu yang untuk tektokan di LPPF. Nah, kalau habis ini LPPF ganti broker ya, saya mohon maaf ya, karena udah kebuka nih rahasianya gitu. Jadi pada waktu itu LPPF emang saya cuma perhatiin dua aja, KI, BK. Dan ketika saya lihat ada di insidernya Yobi Kaihian lah, apalah, saya lupa kan kode-kodenya Yobi Kaihian itu kok nggak salah AK ya, AK JP. Nah, itu aja yang saya perhatiin gitu. Dan saya itu masih net buy, masih belum ada barang yang keluar. Nah, serius, kalau saya hitung sampai kemarin di harga 2000-an itu, yang pas naik-naik banyak kemarin, hari Selasa kemarin, itu saya itu masih belum ada yang keluar gitu. Tapi pas beberapa hari lalu memang saya tahu ada yang keluar, dan benar di Stockbit juga
juga menunjukkan memang ada yang keluar kan, tanggal 20 Mei ada yang keluar. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya Pak Yuta, kalau gitu PPF masih bagus atau apa semacam? Masih bagus. Makanya saya di grup saya bilang, saya masih bisa menyarankan cuma LPPF yang masih aman. Kalau MPPA sama MLPL, saya bilang pada waktu itu tinggal nunggu Israel bahwa berita buruk. Kenapa? Karena logiknya dari market maker-nya, si emitennya sendiri kebaca, logiknya big fund, big player apa segala macam kebaca, logiknya investor retail kebaca. Nah, pertanyaan berikutnya, logiknya investor retail kebaca dari mana Pak Yuta? Simple. Investor retail, trader retail itu biasanya ngelihat benda yang namanya support dan resistance. Nah, lucu banget. Ini saya mau ngakak, serius saya ngakak kadang itu. Tapi ngakak, apa ya, saya mau ngakak tapi kesian gitu. Kenapa saya kasihan? Itu sering kali saya perhatikan ketika harga udah bergerak di atas channelnya ini, anggap bergerak di atas harga channelnya ini, tebak siapa yang jadi buyer? PD, YP, MI, CC, KK. Ketika dijebolin supportnya untuk sementara, jebol dikit kayak gitu kan supportnya kayak gini. Misal kayak gini nih hari ini jebol dikit supportnya. Siapa yang keluar? Yang cut loss harga average-nya lebih rendah daripada buy-nya. YP, CC, MI, PD, KK. Saya kesian banget serius. Mau ngakak tapi kesian gitu. Jebol support ini pada keluar nih, retail nih pada keluar di sini. Besoknya dia terbangin. Pas naik retailnya beli, diguyur, cut loss lagi. Serius loh, FPP ini kesian banget, banyak banget makan kita. Makan plankton banyak banget. Maaf ya teman-teman, saya ngomong apa adanya aja. XC bener, ya bener tuh. Pak Diana tuh Bu Diana, mohon maaf. XC dan AZ paling banyak jadi korban di LPPF. Nah, ini Pak Asep di kelas Pak Sunar Sutarto bilang kalau MLPL bertahan di 500-an, lupa berapa bisa sampai 1000. Saya nggak pernah percaya sama orang. Cuma kalau saya lihat chartnya, it's very stupid kalau masuk sekarang. Stupidity. Gila aja segini. Tuh risk sama rewardnya udah nggak sebanding. Kok jadi kayak gini gimana? Tiang habis itu gini. Kok jadi kayak gini gimana? Saya nggak doain ya, cuma bilang aja. Oh tiang habis itu. Nggak ada cerita ya Bapak Asep. Siapapun yang ngajarin Anda, terserah deh. Gua mau dibilang sok tahu atau apa segala macam. Yang ngajarin Anda yang pom-pom ke 1000 itu baru pom-pom. Dia cuma ngingetin 1000 ayo 1000, nggak ngingetin risknya. Saya cuma takut ada rekan-rekan masuk pakai margin beranggapan itu saham kayak gini. There is no such thing like that in the market. Walaupun ada, nggak lama, besok lusa nggak pakai lama begini. Ya BNB apa segala macam, nggak ada base bener. Nah, banyak kan di grup nanya, Pak MLPL masih boleh masuk? Saya bilang ya silakan kalau mau cari penyakit. Resiko udah tinggi banget. Saya udah ngingetin hati-hati. Otak bandarnya udah kebaca si MLPL ini udah kebaca arahnya mau kemana. Memang arahnya mau naik sampai berapa nggak tahu. Pak Yuta masuk di mana? Saya udah keluar semua. Saya kecepatan TP-nya. Saya di 186 udah keluar semua. Habis itu udah nggak berani masuk lagi. Dan saya fokus di MPP aja yang udah jelas saya tahu arahnya dan LPPF. MLPM jujur nggak kebaca secara bandar-bandaran itu nggak kebaca pada waktu itu. Jadi pas MLPL yang naiknya paling banyak ya udah bukan rezeki gitu aja. Logic behind support and resistance. Jadi kesimpulannya
supply and demand area itu adalah